Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadan. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Pak Dadan, kabar baik. Kabar Pak Dadan bagaimana nih? Kabar saya alhamdulillah baik juga Pak. Tapi di hari yang kabar baik ini sesuai kesepakatan kita juga Pak kemarin ya sebelumnya, Ya, nanti saya akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Bapak dalam menerapkan coaching bersama teman Bapak ya Pak. baik Pak Dadan, boleh. Oke oke. Jadi nanti kita akan menggunakan adanya rubrik penilaian coaching Pak. Ya Pak Dadan, baik. Supaya saya juga nanti bisa mengetahui apa kira-kira yang perlu saya perbaiki dalam percakapan saya nanti dalam proses coaching tuh Pak Dadan. Oke, baik. Nanti saya juga akan menggunakan 4 kriteria di situ. Ya, ini adanya kurang, cukup, baik, dan sangat baik ya, Pak ya. Baik Pak Dadan. Nah, semangat sekali. Jadi, nanti kompetisi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Jadi Pak Dadan, proses coaching kali ini ada tiga kompetensi yang akan saya terapkan. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Dadan. Baik, 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 Pak. Kali ini yang akan Bapak kembangkan dalam kompetisi coaching kali ini yaitu kesadaran kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan terakhir menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini, Pak, kompetensi tersebut manakah kompetensi yang ingin Bapak gunakan secara spesifik lah? Dan mohon Bapak bisa menyebutkan indikatornya itu seperti apa? Baik Pak Dadan, dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh. Adapun indikatornya dari kompetensi itu ada empat Pak Dadan. Yang pertama adalah fokus terhadap materi yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah menatap lawan bicara. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal lain lah kecuali hanya mencatat hal-hal yang penting saja. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Begitu Pak Dadan. Oke, Pak Wawan, baik, baik, baik. Jadi yang akan dilakukan observasi secara spesifiknya tadi ya kehadiran penuh dengan indikator Iya, tadinya menangkap lawan bicara, terus fokus menyelesaikan iya masalah betul. dan tidak melakukan hal lain. Nah, untuk mengukur ketercapaian tersebut, kapan kira-kira proses coaching Bapak akan dilaksanakan? Insya Allah Pak, setelah ini Pak Dadan, saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya, begitu Pak. Baik, 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 alhamdulillah. Baiklah Pak, nanti Bapak akan melakukan coaching, jadi saya sekalian nanti akan mengamati dan akan memberi tanggapan sesuai yang Bapak harapkan nantinya Pak. Seperti itu Baik, Pak. baik Pak Dadan, terima kasih. Untuk sementara ini saya tutup dulu Pak Dadan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Apa kabarnya Pak Pino hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Wawan sendiri? Alhamdulillah baik Pak Pino. Ah, Dalam keadaan baik juga nih Pak Pino. Namun ini ada yang ingin disampaikan nih Pak Pino. Kelihatannya Pak Pino nih kok wajahnya ada yang perlu dibicarakan nih Pak Pino. Iya, Pak. Gini, Pak. Makanya saya ingin berjumpa dengan Bapak kali ini untuk membicarakan sesuatu ini, Pak. Baik Pak Pino. Kira-kira apa yang akan Bapak ceritakan hari ini Pak Pino? Jadi gini, Pak. Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional pada murid saya. Saya rasa akan menerapkannya pada kelas 10 dulu, Pak. Nah, Pak, terkait dengan hal itu, saya sebagai CGP yang sudah menerima pembelajaran
sosial emosional, saya rasa pembelajaran sosial emosional ini penting sekali nih Pak bagi murid saya Pak. Wah, sangat menarik sekali itu Pak Pino. Jadi Pak Supino ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid Pak Supino, begitu ya Pak? Iya Pak, begitu Pak. Oke. Eh, saya ingin tahu nih Pak, kira-kira yang Pak Supino harapkan dari pertemuan kali ini apa ya Pak Pino? Ini Pak, saya ingin tahu Pak bagaimana caranya menerapkan pembelajaran sosial emosional secara efektif pada murid-murid saya Pak. Oh gitu ya Pak Pino. Berarti Pak Pino ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid Bapak secara efektif, begitu ya Pak ya? Iya Pak, begitu Pak. Jadi Pak Pino, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, saya menangkap bahwa implementasi pembelajaran sosial emosional itu sangat penting diterapkan pada murid Bapak, begitu ya Pak ya? Iya Pak, betul begitu Pak. Kira-kira apa yang menjadi alasan Pak Supino nih Pak Pino? Jadi begini Pak, pembelajaran sosial emosional itu akan membantu murid untuk menumbuhkan karakter Pak. Pembelajaran ini juga akan membantu anak untuk bertahan terhadap segala permasalahan yang ada pada dirinya maupun pada lingkungannya Pak. Luar biasa sekali nih Pak Pino. Jadi implementasi pembelajaran sosial emosional itu sangat penting dan sangat membantu murid Bapak agar murid Bapak bisa bertahan dan bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh murid Bapak. Begitu ya Pak Pino ya? Iya Pak, betul begitu Pak. Kira-kira implementasi pembelajaran sosial emosional yang seperti apa sih yang Bapak akan terapkan ini Pak Pino? Jadi Pak, yang ingin saya terapkan itu, saya ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan secara efektif begitu Pak. Kemudian bisa membantu murid saya untuk mengendalikan sosial emosionalnya. Kemudian belajar di dalam kelas itu terbantu dengan pembelajaran sosial emosional. Apabila anak memiliki kemampuan tersebut Pak, tentunya dia bisa belajar dengan baik menghadapi permasalahan yang ada pada dirinya, permasalahan dengan teman-temannya ataupun permasalahan terhadap perubahan pada lingkungannya, dia bisa menghadapinya dengan baik Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi gini, kira-kira apa yang Pak Supino akan lakukan supaya implementasi pembelajaran sosial emosional ini bisa berjalan efektif? Mungkin Pak untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini ada 3 cara Pak. Yang pertama itu secara eksplisit, kemudian integrasikan dengan pembelajaran, kemudian yang ketiga itu dengan budaya positif di sekolah Pak. Oh iya. Pak Supino, sebelum Pak Supino memilih salah satu cara dalam mengimplementasi pembelajaran sosial emosional secara aktif, coba nih Pak Pino jelaskan dulu satu persatu cara-cara tersebut yang akan Bapak gunakan. Ayo Pak Pino. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama itu secara eksplisit ya Pak. Kalau secara eksplisit itu biasanya pembelajaran sosial emosional itu di luar pembelajaran sekolah Pak. Jadi bisa lewat ekstrakurikuler maupun kegiatan kokurikuler. Kemudian yang kedua itu terintegrasi dengan pembelajaran Pak. Itu artinya dimasukkan pada strategi pembelajaran. Kemudian yang terakhir pada iklim dan budaya sekolah Pak. Berarti dan murid sehingga menciptakan suasana kelas atau suasana sekolah yang positif yang mendukung proses pembelajaran sosial emosional ini Pak. Oh gitu ya Pak Pino. Bapak sudah jelas menyampaikan mengenai 3 cara tadi ya implementasi pembelajaran sosial emosional tersebut. Nah dari ketiga cara tersebut mana sih kira-kira cara pembelajaran yang paling mudah untuk diterapkan dan juga mudah untuk mencari tujuannya? Sepertinya Pak, kalau saya pikir-pikir menurut saya itu yang terintegrasi dengan pembelajaran tadi gitu Pak. Jadi kira-kira apa alasan Pak Supino nih? Menurut saya itu Pak, karena kan setiap hari anak-anak itu kan melakukan aktivitas pembelajaran. Berarti artinya kalau seandainya pembelajaran sosial emosional itu jadinya ditegaskan pada proses pembelajaran, otomatis itu anak-anak bisa langsung praktek ke dalamnya.
Kemudian mereka juga lebih cepat menyerap bahwa kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai gitu loh Pak dalam pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi itu bisa tercapai dengan praktek langsung Pak. Saya rasa begitu Pak. Waduh, menarik sekali nih Pak. Jadi menurut Pak Supino, cara implementasi pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran itu lebih efektif diterapkan kepada murid Bapak, begitu ya? Iya Pak, betul begitu Pak. Nah, kalau begitu Pak Supino, kira-kira nih, adakah alasan lain selain alasan yang telah Bapak uraikan tadi sebelumnya? Ada Pak. Jadi pembelajaran sosial emosional itu dapat meningkatkan performa akademik, kemudian bisa mengurangi perilaku negatif, kemudian bisa meningkatkan perilaku positif murid. Jadi itu cocok sekali Pak menurut saya kalau diterapkan ataupun diintegrasikan pada proses belajar mengajar di kelas itu Pak. Luar biasa itu Pak Pino. Lalu bagaimana nih Pak Supino caranya mengimplementasi pembelajaran sosial emosional kepada murid Bapak nih Pak? Jadi begini Pak, Iya. di dalam pembelajaran sosial emosional itu ada 5 kompetensi sosial emosional Pak. Jadi yang pertama itu ada kesadaran diri, manajemen diri, Iya. kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, saya ingin menerapkan kelima-limanya itu Pak di dalam proses belajar mengajar saya di kelas Pak, sehingga terintegrasi dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Oh gitu Pak Pino. Berarti Pak Pino ingin menerapkan kelima kompetensi pembelajaran sosial emosional kepada murid Bapak itu di kelas. Betul ya Pak ya? Iya Pak, betul begitu Pak. Jadi untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini yang tadi Bapak jelaskan, kira-kira langkah pertama apa yang akan Bapak lakukan nih Pak? Jadi Pak, untuk bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu, saya akan membuat rencana dulu Pak, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memasukkan 5 komponen tadi Pak, yang saya sebutkan di awal tadi Pak. Oh jadi Pak Supino akan menyusun RPP juga ya dengan memasukkan kelima kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira nih Pak Pino, apa yang Pak Pino lakukan agar RPP yang mengandung 5 KSE tersebut bisa nanti Bapak jalankan secara efektif? Saya bisa nih Pak memberikan arahan-arahan pada murid saya. Jadi bukan hanya RPP yang ada menyantumkan, misalnya tadi pas mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bukan hanya itu Pak, jadi nanti pada saat penerapannya itu saya berikan pada anak-anak dengan arahan-arahan dari saya Pak. Oh, kira-kira arahan seperti apa tuh Pak Pino? Misalnya itu Pak, ketika saya memerencanakan supaya anak itu bisa mendapatkan atau memiliki kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak, atau misalnya keterampilan berelasi, berarti saya nanti di dalam RPP itu merencanakan anak itu supaya berkelompok Pak. Saya arahkan mereka seperti ini anak-anak, apabila nanti berkelompok, silakan kalian berkolaborasi, silakan kalian bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan agar bisa terpecahkan. Nah, begitu Pak contoh arah-arahannya Pak. Oh, ini perencanaan yang bagus sekali nih Pak Pino dan luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan perencanaan yang Bapak susun ini nanti bisa berjalan dengan baik Pak Pino ya. Amin Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dalam penerapan pembelajaran sosial emosional ini yang telah Bapak rencanakan tadi, kira-kira nih, adakah orang lain yang bisa bantu Bapak nih Pak? Insya Allah ada Pak. Kebetulan ada teman saya namanya Pak Azlan. Beliau juga sudah pernah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya, sehingga nanti saya bisa minta tolong, saya juga bisa berdiskusi dan mungkin mengadakan evaluasi lah Pak dengan beliau Pak. Oh gitu. Jadi Pak Supino nanti akan dibantu oleh rekan Bapak yang namanya Pak Azlan seperti yang Bapak sebutkan tadi ya dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Dari rencana tadi yang Bapak sudah susun tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, ini kira-kira kapan nih Bapak mulai melaksanakannya nih Pak Pino? Insya Allah saya akan melaksanakan ini pada pembelajaran berikutnya Pak, di kelas 10 Pak. Oh gitu ya. Jadi akan melaksanakan pembelajaran ini pada pembelajaran berikutnya supaya saya bisa mengetahui hasilnya. Kira-kira kapan nih kita bisa membahas hasil kerja Bapak yang Bapak laksanakan 2 minggu berikutnya nih Pak?
Jadi karena tadi saya ingin melaksanakan pembelajaran itu pada pertemuan berikutnya, jadi kemungkinan Pak kita bisa bertemu lagi itu 2 minggu selanjutnya Pak, setelah saya selesai melaksanakan pembelajaran saya Pak. Oh, jadi gitu Pak ya. Nanti 2 minggu berikutnya kita bisa bahas dan kita bisa membuatnya dalam bentuk online ya Pak ya. Lalu dari pertemuan kali ini, diskusi kali ini, kira-kira apa nih yang sudah Bapak dapatkan nih Pak? Saya menjadi tercerahkan Pak, pikiran saya plong, kemudian saya juga tahu Subhanallah. bagaimana rencana yang harus saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini secara efektif kepada murid-murid saya Pak. Saya berterima kasih kepada Bapak untuk ini Pak. Sama-sama Pak Pino, saya juga terima kasih kepada Bapak sudah percayakan saya untuk berbagi, saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Wawan percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah baik, lancar sekali ini Pak Dadan. Lancar-lancar, alhamdulillah. Kalau begitu, langsung saja saya akan membahas tentang analisis hasil catatan dari coaching yang sudah saya perhatikan, Pak ya. Baik Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin tahu juga, Pak, tadi kan sudah melakukan proses komunikasi untuk mengembangkan kompetensi yang dikembangkan itu, Pak. Untuk mengembangkan untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh serta untuk mencapai indikator-indikatornya, saya sudah melakukan fokus pada lawan bicara, kemudian saya juga tidak melakukan hal-hal lain kecuali hanya mencatat hal-hal penting. Kemudian yang berikutnya saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach tadi Pak Dadan. Oke. Koci, Pak ya? Iya, koci ya, koci. Iya. Baik, Pak, sudah menyampaikan tentang apa yang sudah dilakukan untuk mencapai. Sekarang saya akan menyampaikan pendapat saya nih, Pak, tentang kompetensi kehadiran penuh dan indikator semuanya sudah tercapai. Untuk mendengarkan aktif, Alhamdulillah. juga sudah baik, Pak. Untuk serta memberi pertanyaan berbobot juga sudah baik juga, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu dan sudah berkenan menyampaikan hasil Bapak pada proses coaching saya, pada pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching tersebut, Pak. Baik, Pak. Karena ternyata hasilnya sudah baik juga, Pak ya. Mungkin dalam proses selanjutnya apa yang akan Bapak lebih kembangkan lagi, Pak? Oke. Menurutnya, Pak ya. Baik Pak Dadan, pada proses berikutnya kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif nih Pak Dadan. Secara aktif, baik. Berarti yang akan dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif, Pak ya? Iya betul sekali Pak, betul. Kalau memang begitu, nah apa rencana yang akan Bapak lakukan, Pak, untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi tersebut, Pak? Yang saya akan lakukan ini Pak Dadan untuk memperbaiki kompetensi tersebut, saya akan berusaha untuk merefleksikan diri. Kemudian saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Terus selanjutnya adalah saya akan berlatih, dan yang terakhir saya harus belajar Pak dengan cara mencari dan memahami diri berbagai literatur tentang proses coaching dan public speaking. Begitu Pak. Baik, bagus sekali Pak. Nanti Bapak pun akan merefleksi, memperbaiki, terus banyak berlatih juga, serta mencari referensi. Rencananya yang baik ini kapan akan dilaksanakan, Pak? Nah ini Pak, ini insya Allah ini kalau tak ada kalau ada teman sejawat nanti Pak yang minta saya jadi coaching gitu Pak. Oke, berarti menunggu teman sejawat, baik. Jadi nanti setelahnya ada Bapak teman sejawat nanti yang sudah diminta coaching, kita bincang-bincang lagi Pak ya, untuk mengetahui apakah kemampuan tersebut itu sudah
apa belum Pak ya? Ya, baik Pak Dadan. Jawab tadi. Iya. Jadi nanti saya akan sampaikan hasil perkembangannya setelah saya melakukan coaching tersebut, Pak. Terima kasih Pak Dadan sudah meluangkan waktu, kemudian juga untuk menyampaikan hasil pengamatan Bapak dari proses coaching yang saya lakukan. Kemudian ini membawa kebaikan ke saya begitu Pak Dadan. Amin, 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 amin ya robbal alamin Pak. Ya Pak, saya akhiri saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Sama-sama Pak.